Titanium Agency. Wow, siapa ya? Nanti teman-teman juga akan tahu ya pasti ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ingin lihat profilnya. Saya akan tampilkan profilnya buat teman-teman. Beliau adalah seorang mantan karyawan yang dari karyawan sudah bertransformasi menjadi seorang Titanium Agency. Wow, ya. Dan teman-teman tentunya banyak yang pengen seperti beliau ya, menjadi seorang Titanium Agency ini. Beliau ada di Kota Bogor yang sudah meraih trip Korea gratis tahun 2018 kemarin bersama dengan Tria Network PT AJ Sentral Asia Raya. Bergabungnya di bulan Mei 2014. Langsung saja teman-teman kita panggilkan Pak Budi Aji Pranata. Selamat malam Pak Budi. Halo, selamat malam Pak Frans dan semuanya, kawan-kawan dimanapun berada. Ya, gimana Pak Budi kabarnya? Sehat ya? Sehat ya, sehat dan saya berharap teman-teman juga sehat. Dan dahsyat Pak ya, kalau saat ini kan kita harus pakai masker ya, nggak perlu, sekarang kalau dulu satu, sekarang kan harus 2 masker ya kan, lebih aman seperti itu. Ya, dan tetap yang paling aman online. Nggak usah pakai masker, tetap aman. Suaranya tidak terdengar Pak Frans. Cek, cek, 1, 2, 3. Masih belum kedengeran? Oke, sudah kedengaran Pak Frans. Ya. Oke, baik ya. Oke, teman-teman, ini adalah tamu kita yang pertama. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebelum nanti akan ada 2 orang tamu lagi. Nah, Pak Budi Aji sekarang lagi di mana nih? Kota Bogor ya? Ya, saya lagi di Kota Bogor, tepatnya di rumah ya. Oke. Ya, Nah, di teman-teman, rumah hasil dari 3 Networks tentu saja ya. waduh, kapan-kapan boleh tur keliling rumahnya nih, berarti nih Pak Budi nih. Boleh Pak, ya siap. Turnya online aja. Jos, ya. Oke, baik. Pak Budi Aji, malam hari ini kita mau ngobrol sedikit tentang apa tadi kalau nggak salah sudah dibuka juga di awal yang mengenai sesuatu yang sifatnya receh tapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang besar ya. Karena banyak orang berpikirnya kan kalau apa namanya kalau mau hasil yang besar tuh harus punya sesuatu yang besar dulu ya, modal dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana nih Pak Budi, kita kayaknya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih dengan 2 orang tamunya Pak Budi sebenarnya ini ya, bukan apa namanya undangan spesialnya Pak Budi nih. Ya mungkin kalau teman-teman belum tahu, Pak Budi ajak pasukannya datang nih malam hari ini nih. Mungkin Pak Budi yang mau kenalkan dulu nih Pak Budi nih. Siapa duluan yang mau diajak ngobrol bareng nih Pak Budi? Siap. Nah, di sini ada 2 ibu-ibu ya, yang mana saya pun belum pernah ketemu secara langsung. Jadi ketemunya hanya lewat video call dan Zoom. Mereka menjalankan bisnis 3 Networks ya. Ada 2, satu dari Kendari, yang satu dari Taiwan ya. Jadi kita mau dengar kisahnya ya. Mungkin dari Bu Leni dulu, bisa cerita Bu Leni, silahkan. Ini Bu Leni, seorang ibu rumah tangga dari Kendari ya. Silahkan Bu Leni. Leader agency Rasa Bronze ya. Silahkan Bu Leni. Waduh. Leader agency Rasa Bronze. Mana nih Bu Leni? Halo malam Bu Leni. Halo, selamat malam Pak Frans, selamat malam Pak Budi Aji. Oke, ini Bu Leni dari Kendari ya Bu ya? Ya betul Pak, dari Kendari. Oke, Bu Leni boleh dong diceritain sedikit nih perkenalan sama teman-teman nih. Bu Leni apa sih sebelum 3i Network ngapain aja nih kerjanya? Apa ada profesi khusus mungkin atau hanya sekedar ibu rumah tangga? Silakan Bu. Oke, baik Pak Frans, terima kasih atas waktunya. Ya, sebelumnya saya mau menyapa dengan semua rekan-rekan mitra 3i yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada dari luar negeri. Selamat malam, semangat pagi, salam dahsyat luar biasa buat kita semua. Ya, perkenalkan saya dengan Ibu Leni dari Kendari, asal dari Tanah Toraja. Profesi sekarang sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Oke, baik. Ibu rumah tangga, 2 orang anak dari Kendari, leader agensi Rasa Bronze tadi katanya Pak Budi ya. Ini jadi penasaran nih. Bu Leni, ini kan lagi pandemi juga ya. Bu Leni, boleh tahu waktu itu pertama kali join di bulan apa atau di tahun berapa? Ya, terima kasih Pak Frans. Ya, awal saya join di program 3i Network, saya diperkenalkan oleh sahabat lama saya dari SMP, Ibu Nasrawati dan Ibu Abia, yang sekaligus jadi mentor dan top leader buat saya sampai hari ini. Ya, pada saat itu Pak Frans,
mereka menyampaikan dan memperkenalkan pria ini hanya lewat telepon biasa saja pada saat itu. Dan Ibu Aga dan Ibu Nasrawati bersamaan. Ya, kami teleponan pada saat itu memperkenalkan program ini. Kalau ada program yang luar biasa di sini, Bu Len. Ya, di sini kita hanya menabung, tapi bisa mendapatkan penghasilan. Namun pada saat itu Pak Frans, setelah saya mendengarkan penjelasan dari beliau, ya saya tidak menunda waktu pada saat itu. Hanya dalam selang beberapa jam saja saya dijelaskan, saya langsung mengambil keputusan bahwa saya tertarik dan ingin bergabung bersama 3i Network pada saat itu. Oke, saat itunya di bulan apa mungkin atau di tahun berapa? Mungkin boleh diceritakan? Ya, sebenarnya saya join dari 3 Maret 2016, Pak. Oke, Cuman baik. Pada saat saya bergabung, memang saya tertarik pada sisi investasinya. Bagaimana saya bisa memiliki tabungan untuk masa pendidikan anak-anak saya nantinya. Yang masalah insurance dan income itu tidak terlalu pikirkan Pak Frans. Seperti itu, jadi fokus sama menabung saja pada saat itu. Oke, menarik ya, karena memang di 3i Network sendiri kita ada sisi investasinya memang yang bisa membantu untuk merencanakan keuangan buat masa depan. Nah, Bu Leni, saya dengar beberapa waktu terakhir ini fokus di 3i Network dengan cara online. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, karena dengar-dengar naik posisinya juga melewati proses online aja. Seperti apa sih sebenarnya aktivitas online tersebut yang dilakukan oleh Bu Leni ya, sehingga bisa naik posisi? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Ya, puji Tuhan Pak Frans. Pastinya saya jalankan bisnis 3i ini semua murni dari online, murni dari rumah. Tapi tetap saya mengikuti arahan leader saya dan mentor saya, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya Pak ya. Memang awalnya saya jalankan bisnis 3i juga itu, memang saya online karena rata-rata mitra saya itu di luar Kendari Pak. Seperti itu, dari Makassar, Kalimantan, yang pastinya di luar dari Kendari. Dan tetap saya lakukan seperti strategi yang dilakukan oleh Pak Kwancen dengan 3-on-1, dan tetap kami fokus di situ Pak, membantu tim lewat Facebook online, lewat WA, ya seperti itu aja Pak Frans, karena memang harus dari rumah sih sebagai ibu rumah tangga juga. Gitu. Oke, artinya prosesnya dilakukan lewat video call, telepon, ya. Grup messenger, seperti itu ya Bu Leni ya? Betul Pak Frans. Oke, dan apa yang Bu Leni hadapi selama 2021 ini kan ada pengetatan ini ya, kondisi juga ya, karena pandemi juga belum selesai. Ada bagaimana reaksi dari teman-teman meskipun memang mungkin udah terbiasa ya dari awal kebanyakan di luar Kendari, di luar kota begitu. Seminggu mungkin ada berapa kali pertemuan yang dilakukan Bu Leni ini? 3-on-1 setiap hari begitu? Sehari sampai 3 kali atau gimana tuh Bu? Ya luar biasa Pak Frans ya, karena betul-betul profesi juga sebagai ibu rumah tangga yang betul-betul kerjanya dari rumah. Bukan hanya 3 kali sehari Pak Frans, tapi betul-betul dari morning call, lanjut ODP bersama dengan bantu tim yang ada minta calmit untuk diprospek. Siang sampai malam pun kami tetap lakukan, jadi video call-nya itu tidak terbatas Pak Frans. Wow. Nah, seperti itu. Oke, baik. Oke, baik Bu Leni, kita sebelum akan gantian dengan tamu satu lagi, mungkin ada apa yang mau Bu Leni sampaikan ke teman-teman nih, biar bisa ikutan caranya Bu Leni nih. Bu Leni, silakan Bu Leni. Closing statement-nya sedikit saja. Ya, buat teman-teman sahabat mitra 3i yang sudah bergabung di bisnis ini, ya khususnya buat ibu-ibu rumah tangga seperti saya, yang betul-betul hanya dari rumah saja, apalagi di masa pandemi kan kita tidak mungkin berhubungan langsung dengan orang lain. Ya tetap fokus, manfaatkan video call yang strategi yang sudah diberikan oleh perusahaan, ya tinggal kita kerjakan saja kok. Intinya di sini kan bercerita saja, jadi tidak ada salahnya kita manfaatkan Facebook, inbox mereka langsung,
meminta nomor WA supaya kita bisa membantu mereka untuk penjelasan bisnis ini. Jadi buat teman-teman saya yang termasuk tim-tim saya yang ada juga di Hong Kong, Malaysia, ada di Taiwan, ya intinya kita tetap fokus dan konsisten Pak Frans, itu aja. Tetap optimis. Oke, baik, terima kasih Bu Leni. Tetap fokus dan konsisten ya pesan Bu Leni buat teman-teman semuanya ya. Pak Budi, masih ada satu tamu lagi, siapa ya kira-kira Pak Budi ya? Mungkin kita boleh balik lagi ke Pak Budi dulu nih buat kenalin tamu satunya lagi nih Pak. Oke, dahsyat ya. Terima kasih Bu Leni untuk sharingnya ya, seorang ibu rumah tangga yang menjalankan dari rumah saja. Dan satu lagi ya, ada mitra partner kita ya, yang di Taiwan ya, lakukan 3 Networks ini secara online 100%. Dan di bulan ini naik peringkat leader agency ya. Jadi beliau memang di Taiwan dan jadi nggak bisa kemana-mana. Kita undang Ibu Ros ya. Halo Ibu Ros, selamat malam. Sudah di ruangan? Ibu Ros, halo. Coba kita lihat ya. Rosana Taiwan, oke. Ibu bisa bantu buka mikrofon? Oke, sudah ya. Ya, Pak. Oke. Gimana kabarnya Bu Ros? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas undangannya malam ini. Selamat malam, Bapak Mentor Budi Aji, dan selamat malam, Pak Frans. Selamat malam, Bu Ros. Tentunya posisi di Taiwan ya sekarang ya, Bu Ros ya? Betul, Pak. Oke, baik. Bu Ros, diceritakan sedikit dong apa kesibukan Bu Ros sebelum kenal 3i Network, sampai dengan sekarang mungkin masih punya kesibukan yang sama. Silakan Bu Ros. Baik, Pak Frans, terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat beraktivitas ya untuk teman saya yang ada di Saudi pastinya, karena mitra saya banyak yang ada di Saudi. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, dan tetap semangat untuk kita dimanapun berada. Dan perkenalkan, nama saya Rosana, saya berasal dari Serang, Banten, dan latar belakang saya seorang TKW Taiwan. Dan saya mengenal 3i Network lewat Facebook ya Pak ya, dan saya alhamdulillah saya gabung di 3i Network ini di tahun 2019, tanggal 17 di bulan September tepatnya Pak Frans. Oke. Kalau sekarang posisi di Taiwan dengan pekerjaan yang sampai dengan sekarang juga mungkin masih dijalankan begitu, apalagi sekarang posisi juga pandemi ya Bu Ros ya. Dulu sebelum pandemi aja udah kayaknya menjalankan bisnis sambil bekerja di luar negeri bukan hal yang mudah nih. Apalagi ditambah dengan pandemi. Ini gimana Bu Ros? Kok bisa masih berprestasi ya? Tadi Pak Budi mengatakan online aja nih naik posisi nih. Wow, ini kan hebat banget ya. Boleh nggak diceritain lebih lanjut nih Bu Ros? Apa yang gimana sih waktunya gitu ya? Kok bisa gitu ya? Bagi waktu, terus apa aja sih yang sebenarnya dikerjakan dalam setiap harinya nih, Bu Ros? Baik, terima kasih Pak Frans. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Di tengah kesibukan saya sebagai saya seorang TKW, tapi walaupun di awal saya tidak tahu mengenai bisnis 3i Network, tapi dengan saya mau belajar tentunya, dengan mau mengikuti arahan leader dan mau mengikuti arahan mentor-mentor saya, terus saya belajar sehingga bisa saya tembus ke, puji syukur bisa nyampe ke level yang kedua ini. Dan aktivitas saya memang untuk menjalankan 3i Network ini nggak 100%, bukan nggak 100% ya, maksudnya nggak 24 jam gitu Pak Frans di Facebook. Karena di sela-sela itu kan saya memiliki tanggung jawab yang dimana saya harus bekerja sebagai TKW, tetapi saya juga nggak mau mengabaikan di sela-sela waktu istirahat saya dengan duduk santai aja. Nah, dengan mungkin ada waktu di sela-sela pekerjaan saya di situ gunakannya mungkin untuk, karena saya menjalankan 3i Network itu melalui Facebook, Pak Frans.
Dengan mungkin saya ngajak kenalan lewat Facebook dengan like dan komen, dan di situ saya juga berani inbox satu persatu dari ke teman yang lainnya. Itu Pak Frans. Oke, menggunakan waktu-waktu yang tersedia ya, nggak mau dibuang-buang begitu istilahnya untuk Japri, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Oke, ini mantep banget. Bu Ros, udah sibuk di sana, masih menjalankan bisnis, pasti punya satu motivasi yang sangat kuat. Boleh nggak diceritain apa sih motivasi seorang Bu Ros di Taiwan jalankan bisnis ini sampai nggak mau menyia-nyiakan waktu seperti tadi ceritain Bu Ros? Apa nih motivasinya? Saya sebagai TKW yang sudah berada di luar negeri itu udah lebih dari 10 tahun Pak Frans. Sebelum saya di Taiwan, saya sudah di Saudi Arabia selama 12 tahun. Dan saya di Taiwan sekarang sudah hampir 5 tahun. Dan di situ motivasi saya 3i Network ini bagi saya sebuah anugerah di mana saya mengenal 3i Network. Di situ saya bisa banyak belajar, pertama untuk bisa mempersiapkan masa depan untuk anak saya, dan kedua saya di sini adalah di mana saya bisa mengejar apa yang saya harapkan, karena saya yakin saya suatu saat saya akan pulang dari luar negeri, dan di saat saya di Indonesia tidak mungkin saya akan memiliki penghasilan, dan bahkan saya di Indonesia tidak memiliki keterampilan apapun. Dan saya sangat berterima kasih banget setelah saya gabung di 3i Network ini. Di sini adalah sebuah harapan di mana saya bisa tetap berkarir dan bisa memiliki penghasilan, Pak Frans. Jadi luar biasanya lagi, tepatnya saya memiliki tabungan di mana saya bisa mempersiapkan masa depan untuk saya, untuk anak saya, untuk hari tua saya nantinya. Di sini juga ada peluang bisnis yang benar-benar luar biasa, dan itu walaupun saya nggak tahu mengenai bisnis network marketing seperti apa tadinya, tapi karena saya mau belajar dan ingin mempunyai penghasilan, di situ saya mulai aktivitas belajar dan bertanya sama leader saya. Dan hari-hari saya yang saya gunakan di sela-sela kesibukan saya akan bertanya apa yang nggak saya paham, karena saya ingin memiliki kebebasan finansial, dan saya sudah bosan menjadi TKW, Pak Frans. Dan 3i Network ini adalah sebuah peluang di mana saya bisa berkarir terus hingga nanti sampai saya di rumah, Pak Frans. Oke, luar biasa ya teman-teman. Kita berikan aplaus dulu dong untuk Ibu Ros ya, karena punya motivasi yang sangat kuat banget nih. Dan mungkin juga teman-teman kebakar juga nih malam-malam hari ini ya. Jadi ingat lagi sama impiannya masing-masing nih. Bu Ros, sebelum kita tutup acara sesi ini dengan Bu Ros ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Budi habis ini. Tips Bu Ros, kasih tips buat teman-teman ya, bagaimana caranya agar bisa mempertahankan, minimal mempertahankan motivasi ya, impiannya tadi seperti Bu Ros kan punya motivasi yang sangat kuat. Tipsnya apa nih Bu Ros untuk teman-teman? Halo Bu Ros. Oke, sepertinya ada kendala teknis di Bu Ros ya. Baik. Ya, baik teman-teman. Sayang sekali ya terputus, mungkin ada sinyal gangguan di sana ya. Tapi kita semua setuju ya, sudah dapat sesuatu yang keren banget dari Bu Ros. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Oke, untuk itu kita akan kembali ke Pak Budi Haji nih, Pak Budi Haji. Halo, selamat malam Pak Budi Haji. Yes, selamat malam Pak Frans dan semua rekan-rekan dimanapun berada. Keren banget nih Pak Budi Haji ya. Bu Leni dari Kendari, Bu Ros dari Taiwan udah sharing ya bareng kita tadi di depan. Mungkin Pak Budi Haji bisa memberikan komentar sedikit dari cerita kedua rekan kita di Kendari maupun di Taiwan. Gimana Pak? Menurut Pak Budi Haji gimana? Siap. Inilah ya 3i Networks bisa harapan buat semua kalangan ya. 3i Networks bisa jadi harapan buat semua orang ya. Apapun latar belakangnya bisa sukses seperti itu. Jadi tidak perlu ijazah ya kan. Jadi ada ijazah pun bisa di 3i Networks. Artinya apa? Dimanapun bisa ya. Kalau sekarang, kenapa? Asal ada internet, dimanapun bisa. Ya, yang penting kita kan nggak ada
ada waktu kapan ya kan, yang penting ada internet aja bisa. Itulah 3 networks bisa Oke. dikerjakan ya. Modalnya cuman internet aja ya. Ini kayaknya semua orang udah punya internet nih kalau kalau sekarang nih ya. Oke, luar biasa nih. Nah, kembali ke topik di awal tadi Pak Budi ya, kita mau ngobrolin tentang bagaimana konsep uang receh bisa jadi besar ini ya di 3i Network. Ini kan seperti seolah-olah seperti sulap ya, kecil jadi besar gitu. Apa yang dimaksud dengan statement tersebut nih Pak Budi nih? Uang receh bisa jadi uang besar di 3i. Oke, ya. Tadi seperti presentasi Pak Sandy itu, kita kan ada 2 cara kan. Kita itu pengen bangun sarang laba-laba atau kita jadi cicak ya kan. Kalau bangun sarang laba-laba artinya kan kita membangun aset tuh ya. Kalau jadi cicak ya artinya kita kejar nyamuk terus. Nah, ini kesempatan kita untuk bisa bangun aset dengan duit receh di 3 networks. Kalau kita tahu, kita pelajari kan benar-benar bangun aset caranya banyak. Cuma teman-teman perlu saya sangat bersyukur ketemu 3 networks. Kenapa? Karena setahu saya dulu untuk bisa punya banyak aset itu harus punya pabrik, ya kan, harus punya restoran. Itu kan cara konglomerasi ya teman-teman. Artinya apa? Duit yang dipakai nggak sedikit supaya buat pabrik, restoran segala macam ya kan. Atau cara yang kedua, pakai cara KFC ya atau branded waralaba apa saja deh, itu sangat mahal Pak Frans ya. Jadi konglomerasi ataupun waralaba itu sangat mahal. Namun dengan 3 networks ini adalah salah satu cara yang sangat murah, receh ya, bisa kita hasilnya nggak kalah dengan pabrikan atau dengan waralaba. Begitu Pak Frans. Jadi teman-teman kita bersyukur nih bisa menghasilkan besar dengan modal yang kecil. Ya tentu saja dengan modal yang kecil itu kita perlu faktor kali dan sudah lengkap di 3 networks ini. Modalnya kecil dan kita diperlengkapi support system seperti 3i LC ini terjadi duplikasi. Bayangin deh teman-teman, premi kita berapa sebulan? 350.000, betul nggak? Itu kalau dipandang untuk sebuah bisnis yang besar, itu modalnya kecil atau besar teman-teman? Menurut teman-teman 350.000 itu kecil angkanya. Cuma teman-teman bisa ngebayangin nggak? Contoh nih ya, teman-teman dari 350.000 ya, itu teman-teman lakukan, omset teman-teman bisa jadi jutaan. Tuh, langkah pertamanya jadi jutaan dulu. Itu amazing ya kan? Menurut saya amazing. Yang kedua, kita lakukan lagi. Omset 350 itu jadi puluhan juta. Keren banget loh. Kemudian dari puluhan juta itu jadi ratusan juta. Dari ratusan juta jadi miliaran. Modalnya berapa awalnya? 350.000. Yang menurut saya itu patut diperjuangkan. Karena tidak kalah dengan konglomerasi ataupun dengan waralaba. Ya, di konglomerasi pun atau di waralaba, kalau kita mau lakukan, ya itu sama-sama ada biaya operasional, ada kita harus standby di sana kalau konvensional ya. Namun kalau di 3 networks ini itulah ya, kesempatan semuanya bagus ya, konglomerasi bagus, waralaba bagus, network marketing pun bagus. Itu Pak ya, uang receh jadi uang besar. Oke. Nah, dari kacamata bisnis biasanya modal, resiko dan hasil itu satu arah ya, modal besar, resiko besar, hasil besar ya, wajar ya. Dan tadi Pak Budi udah bilang ini ada sebuah konsep di 3i Network, uang receh sebenarnya bisa jadi besar. Bagaimana Pak Budi melihat dari sisi manfaat produknya? Apakah kita bisa melihat hal tersebut juga bahwa uang kecil bisa jadi besar? Kalau dari sisi manfaat produknya menurut Pak Budi Aji gimana? Yes, jelas sekali ya. Jadi prinsip kita 3 network adalah gotong royong. Artinya apa? Kita kan ada 3 manfaat, asuransi, investasi, dan income. Nah, ini jelas-jelas sekali penting banget dan perlu banget untuk kita miliki. Kalau ditinjau dari segi produk keuangan, sampai kapanpun kita akan perlu. Dan uang receh
kita bisa menyelamatkan sekeluarga kita, teman-teman ya. Artinya apa? Uang receh itu kan kadang-kadang, wah uang receh, karena uang receh kan nggak dipandang. Dan itu ya kalau ada orang, ya uang receh itu dianggap kalau hilang nggak apa-apa gitu loh. Nah teman-teman bayangin, dari uang yang bisa dianggap hilang itu, kita bisa selamatkan keluarga kita, proteksi keuangan kita, ya luar biasa banget ya, seperti itu. Jadi manfaatnya jelas ini sangat penting ketika kita mengalami sesuatu ya, kejadian. Gitu Pak Frans. Jadi memang 3 Networks itu kita ambil keputusan join 3 Networks. Teman-teman adalah orang yang sayang keluarga. Artinya apa? Sudah mempersiapkan kalau terjadi sesuatu dengan kita semua, ya perusahaan sudah cover. Artinya apa? Uang kecil kita mengcover uang besar. Dari segi manfaat asuransi saja itu sudah sangat bermanfaat. Apalagi ada bonus investasi, ya kan? Naik turunnya NAB, nah itu kan pengaruhnya ke investasi kita. Ya saya kira begitu Pak Frans. Ya, menarik ya, karena kalau kita bicara asuransi, tentu ada banyak persepsi ya, teman-teman juga mungkin ada banyak opini begitu di masyarakat ya. Tapi saya setuju sekali, asuransi jiwa itu sesuatu yang penting, apalagi di tengah, kalau dulu belum pandemi ya Pak Budi, istilahnya nggak terasa nih badai-badai resiko begitu ya. Tapi karena ada pandemi, seharusnya orang-orang jadi disadarkan bahwa resiko tersebut begitu dekat dan begitu nyata, begitu jelas, sehingga siapapun jadi diingatkan kembali bahwa tidak ada orang yang panjang umur selama-lamanya. Satu saat bisa tutup usia begitu ya, terutama salah satu faktor karena pandemi juga gitu ya, ada orang yang masih usianya belum 50 tapi ternyata sudah tutup usia karena pandemi ataupun karena hal yang lain ya, mungkin kecelakaan di jalan atau dimanapun begitu. Dan peran asuransi tentu menjadi sangat penting juga. Apalagi belakangan ini investasi kita lagi cukup berkembang ya Pak Budi ya. Kalau dilihat ditinjau dari tahun 2014 mungkin Pak Budi juga masih ingat ya berapa NAB saat itu. Mungkin bisa diceritakan dari sisi investasinya sedikit perjalanan waktu Pak Budi di 3i Network ini Pak. Oke, siap ya. Jadi teman-teman, unit link kita kan Carling Promix ya. Nah, ini mungkin teman-teman bagi yang baru, unit link kita namanya Carling Promix dan itu usianya sudah cukup ya, udah lama. Ada yang tahu kapan Carling Promix diluncurkan? Mungkin bisa chat di kolom komentar nih teman-teman, biar refresh lagi. Ayo. Kuis dari Pak Budi nih. Kapan ulang tahun Carling Promix? Ada yang tahu? Wah, Pak Ade ini yang jawab duluan. Ya. Oke. 2006, oke. Yakin 2006? November ada pendapat 2006. lain Kak? Oh, ada yang jawab 2014 tuh Pak Frans. Itu join 3i Network-nya 2014 mereka. Iya. Nah, luar biasa ya teman-teman. Jadi Carling Promise kita sudah dari 2006. Waktu itu diluncurkan NAB-nya nilainya 1000 ya. Nah, ketika saya join 2014 itu nilai NAB-nya kira-kira ya 2000-an lah ya, 2500-an. Nah, kalau sekarang teman-teman bisa cek NAB-nya 4000. Artinya apa? Untuk jangka panjang nilainya stabil. Seperti itu. Namanya investasi. Jadi teman-teman di 3i Networks itu bukan nanam pohon cabai, tapi kita nanam pohon jati ya, itu untuk dimengerti ya. Pohon cabai gimana ya, hari ini ditanam 3 bulan lagi dicabut, itu pohon cabai. Tapi kalau pohon jati kan nggak mungkin hari ini teman-teman tanam 3 bulan lagi cabut, enggak. Kita stabil untuk jangka panjang seperti itu. Jadi orang yang sudah join 3i Networks adalah orang-orang yang sudah memikirkan masa depannya dengan dahsyat ya. Wow. Seperti itu. Jadi keren banget lah ya perkembangannya kita untuk jangka panjang. Nah, kalau teman-teman NAB naik, seneng nggak? Seneng banget. Ya, kalau NAB-nya turun, sedih nggak? Ditungguin aja, ntar juga naik lagi. Ya, ditungguin aja teman-teman, karena memang seperti itu, fluktuatif ya. Betul. Turun tapi naik, seperti itu ya kan. Ingat-ingat aja perjalanan dari Jakarta ke Puncak, kan nggak terus-terusan naik kan, bener nggak teman-teman? Tapi ada jalan turun, tapi
akhirnya itu posisinya di atas seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi investasi kita seperti itu. Oke, Pak Budi, ini ada pertanyaan dari Pak Justinus Zaluku nih, minta tips beliau nih. Saya ingin mendapat bonus, bagaimana cara yang lebih detail untuk nyari rekrutan atau anggota. Oke. Nah, gimana sih Pak? Kadang-kadang orang nih kalau masih baru memulai gitu ya, memang pengen dapat penghasilan, pengen membangun karir di 3i. Tadi kita memang udah dengar sih dari Bu Leni, dari Bu Ros ya, online aja begitu. Cuman mungkin langkah pertama memang selalu yang paling membingungkan, yang paling berat gitu ya, abu-abu gitu. Saya harus ngapain sih sebenarnya supaya bisa ngasilin bonus di 3i? Mungkin Pak Budi bisa kasih pencerahannya lagi nih Pak. Oh siap ya. Jadi sama, saya sebelumnya juga tidak ada pengalaman di networking. Saya tidak ada pengalaman apapun, nol ya pengalaman saya teman-teman. Saya hanya pekerja tadinya, murni pekerja ya. Jadi saya terjun networking itu pertama kali 3 Networks ya. Seperti itu. Jadi yang saya pertama lakukan adalah saya menguasai produk dulu, menguasai produk, meyakini produk itu ya, dan saya menceritakan ke orang. Jadi tugas saya hanya menceritakan ke orang. Soal dia terima nggak terima, ya itu keputusannya teman saya mau atau tidak gitu kan, seperti itu. Yang penting saya cerita aja, saya kuasain produk, saya cerita seperti itu. Dan niat saya adalah membantu orang tersebut ya. Kalau keluarganya mempersiapkan masa depan yang lebih baik seperti itu. Jadi tidak tergantung respon orang lain mau terima atau tidak ya urusannya dia kayak gitu kan. Urusan kita adalah kita dihitungnya sudah menyelesaikan tugas kalau kita sudah bercerita sampai itu saja. Kalau orang tidak mau ya cerita ke orang lain ya. Kalau nggak mau cerita ke orang lain, dan sebaiknya di masa pandemi ini ya dilakukan secara berkelompok. Jadi jangan sendirian ya. Anda Bapak atau Ibu bisa minta bantuan ke leader terdekat ya, minta 2 bantuan leader seperti itu. Jadi bareng-bareng mengerjakannya ya, karena kalau dikerjakan bersama-sama akan jauh lebih ringan. Jangan sendirian seperti itu. Kata nenek, sendirian berbahaya. Nah, Pak Budi, Ya. ada pertanyaan lanjutan, bukan pertanyaan lanjutan sih, ini ada yang penanya lagi nih dari Ibu Mei, sepertinya namanya Ibu Mei ya. Ya. Bagi saya rekrut itu sangat gampang. Wah, kita tepuk tangan dulu deh untuk Bu Mei. Rekrut gampang nih. Tapi ada pertanyaan nih dari Bu Mei. Tapi gimana Pak cara mempertahankan agar mitra tidak mundur setelah join? Oh, jadi ternyata ada tantangan-tantangan yang berbeda di tiap levelnya nih. Merekrut gampang. Nah, supaya bisa terus bertahan ya orang yang sudah direkrut, ini tipsnya bagaimana nih Pak Budi? Oke ya, pertanyaannya sangat luar biasa bagus ya, bagaimana mempertahankan orang. Jadi Bapak Ibu, setiap orang kan punya impian ya kan, sebisa mungkin digali impiannya apa ya kan. Jadi 3 Networks adalah kendaraan untuk orang-orang bisa mencapai impiannya, seperti itu. Ya orang kalau punya impian kan terbakar kan semangatnya, mau ngerjain, mau nikah lah, mau bulan madu, atau mau punya rumah, punya mobil, atau pengen sosial ya kan. Kalau dia connect sama impiannya itu, mestinya sih dia bakal stay. Dan teman-teman tidak perlu stres kalau ada orang yang kita rekrut terus dia pergi ya. Karena ini namanya bisnis 3 Networks, itu bisnis selalu lintas Bapak Ibu ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Yang bisa kita lakukan adalah kita memperbanyak yang masuk aja. Seperti itu sih. Jadi 3 Networks itu bukan karyawan loh. Beda kalau kita sama karyawan ya. Contoh saya punya karyawan, lu udah kerja sama gue, lu kerja terus. Kalau nggak kerja, aku nggak gaji. Karyawan itu takut sama saya. Kenapa? Karena saya gaji, ya kan? Tapi kalau di 3 Networks kita nggak bisa gituin orang. Orang akan lari, akan pergi, ya kan? Maksudnya kita nggak punya hubungan karyawan, atasan. Ya cuma di sini saya melihat orang-orang yang bertahan di 3 Networks itu punya impian yang sangat kuat ya. Jadi percayalah kalau Anda ketemu orang yang tepat itu tidak bisa dibunuh oleh apapun karena impiannya luar biasa, orang yang tepat. Tapi
orang yang tidak tepat, tidak diapa-apain pun akan hilang dengan sendirinya. Jadi harus punya impian ya, dan kita bagaimana menggali impian dari orang-orang yang kita ajak. Dan mungkin juga memang tidak semua orang punya impian di level-level yang diharapkan, mungkin begitu Pak Budi Aji. Menurut Pak Budi Aji gimana? Apakah semua orang memang ditakdirkan dalam tanda kutip punya impian yang kuat sehingga mereka berjuang begitu, atau memang ini seperti sebuah penyaringan filter begitu ya? Ada yang mungkin punya impiannya besar, mungkin juga ada yang belum begitu, sehingga apa yang harus kita lakukan? Mungkin mempersiapkan jumlah yang cukup untuk bisa menemukan orang-orang yang punya impian tersebut. Bagaimana Pak Budi? Yes, Pak Frans ya. Segalanya tentang permainan angka ya. Artinya apa? Kita tidak bisa tahu mana yang kartu as, mana yang bukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya? Kita harus ambil kartunya. Kalau Anda main kartu remi ya kan ada banyak kan? Seperti itu kan, nggak semuanya kartu as. Tapi kita bagaimana cara menemukan kartu as itu? Ya kita harus buka satu persatu kartunya. Ya artinya kalau dibilang tadi apakah semua orang punya impian, ya saya realistis tidak, ya kan. Dan level kekuatan impian orang kan beda-beda, dan setiap orang punya musimnya, kayak gitu kan. Ada yang baru musim masuk, baru nikah, ada yang musim pengen meningkatkan ekonomi. Ya maksudnya setiap orang beda-beda, nggak bisa disamain kondisinya. Yang paling penting adalah harus meningkatkan jumlah ya. Semuanya tentang permainan angka teman-teman. Artinya apa? Kalau teman-teman 1 belum ketemu, 2 belum ketemu, tingkatin jumlahnya 10 belum 100 belum ketemu, tingkatin jadi 1000. Artinya apa? Di situ banyak-banyakan seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti, aku kok belum nemu ya kan belum tentu orang itu muncul di depan, ada yang muncul di belakang loh kawan-kawan, seperti itu ya. Kan ada itu SW4 ya, SW4 ya. Saya ingat-ingat yang pertama itu pokoknya someone want, seseorang tidak mau, ada seseorang someone will, ada yang mau. Terus yang ketiga so what ya. Terus kenapa kalau ada yang mau sama ada yang tidak mau. Nah, yang keempat yang penting someone waiting, cile ya. Seseorang sedang menunggu teman-teman ya. Jadi percayalah seseorang sedang menunggu Anda untuk dipresentasi seperti itu. Jadi teman-teman tenang aja presentasi ya, jangan takut salah ini itu, lepas aja, yang penting cerita ya. Kadang-kadang begini kok, ada orang yang lebih pintar dari kita kok. Maksudnya kita nggak paham nih, kita cerita aja. Karena dia orang yang tepat ya, dia akan nyari di Google sendiri segala sesuatunya ya. Besoknya dia lebih pintar dari kita loh. Begitu. Ya. Ya, gitu. Oke, Pak Budi, mungkin ini pertanyaan titipan buat teman-teman yang masih baru juga nih ya. Ya. Dengan modal receh, tadi kan ceritanya receh jadi besar gitu ya. Mungkin ada yang bertanya juga nih, oke Pak Budi, kalau begitu sebenarnya menurut Pak Budi apa yang menjadi resiko di bisnis ini sih sebenarnya? Kalau di bisnis lain tentu semua ada resikonya gitu ya. Nah, kadang orang takut melangkah karena takut ada resiko-resiko tersembunyi begitu. Nah, menurut Pak Budi, apa sih resikonya kita di bisnis 3i Network ini yang harus dipersiapkan sama teman-teman sehingga teman-teman tuh nggak perlu takut ya dengan resiko-resiko tersembunyi. Jadi ya jalan aja. Tapi perlu dicerahkan dulu nih, apa sih, ada resiko nggak sih di bisnis 3i Network ini menurut Pak Budi gimana? Oke, siap. Tentu saja risiko yang sangat cepat yang bisa dirasakan ya ketika join 3i Network adalah risiko ditolak teman-teman. Itu cepet banget bisa dirasakan. Teman-teman kalau jalankan itu ditolak orang kayak gitu, itu risikonya ya nggak enak ya ditolak orang itu. Kalau yang tidak biasa ditolak orang itu sakit banget teman-teman. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, risiko menjalankan 3i Networks ya. Yang kedua teman-teman, ketika teman-teman diterima, pastikan semua tim Anda itu masuk ke sistem. Artinya apa? Paham yang dijual itu apa sih produknya, NAB itu apa, ya unit link apa, asuransinya seperti apa. Nah itu. Jadi
Yang pertama dari tadi ditolak. Yang kedua adalah resikonya teman-teman harus memperlengkapi teman-teman dengan edukasi yang baik gitu ya. Supaya apa? Supaya yang teman-teman sampaikan itu benar dan tidak jadi bumerang buat teman-teman. Seperti itu ya. Itu resiko kedua. Resiko ketiga adalah bonusnya naik, teman-teman. Itu reward kayaknya itu. Oh iya. Itu bukan risiko, Pak ya. Kayak gitu. Oke, berarti resikonya siap hadapi penolakan, sama seperti seorang petinju, nggak boleh takut kena pukulan ya Pak Budi ya. Dan yang kedua resikonya adalah harus mau belajar dan ikut training, ikut pertemuan, dan ajak anggota timnya juga lakukan hal yang sama. Mungkin itu ya Pak? Iya, seperti itu. Oke, menarik ya. Kalau diukur-ukur kayaknya resikonya tidak terlalu berat ya Pak Budi, benar nggak ya? Dibanding kalau di luaran sana resikonya kayaknya jauh lebih besar deh, benar nggak? Benar. Mau dibandingin apa nih? Mau dibandingin konvensional? Capek teman-teman kalau konvensional ya kan? Coba bayangin, nggak cukup modal 350.000 konvensional. Mau dagang apa coba ya? Mau dagang apa? Iya. Kalau dibandingin sama resiko karyawan apa sih Pak Budi? Resiko karyawan deh. Resiko karyawan, karyawan luar biasa teman-teman ya. Resiko semua profesi baik ya. Cuma kalau kita telisik satu persatu, ya semuanya punya resiko. Contoh karyawan. Betul. Karyawan itu kan sama dengan apa ya? Menukar uang dengan gaji, betul nggak? Iya. Sorry, waktu dengan gaji ya. Coba teman-teman cuti lah ya, cuti sebulan mungkin dikasih, kalau teman-teman cuti 2 tahun dikasih nggak gaji sama bos? Enggak ya, gitu. Jadi teman-teman ya harus benar-benar menukar waktu dengan uang. Ketika teman-teman, mohon maaf nih, orang kan nggak selamanya sehat. Kalau kita mikirnya sehat terus kan naif, ya kan? Jadi kalau suatu saat nih kita nggak kuat kerja, siapa yang mau bayarin coba teman-teman? Itu fakta real di lapangan, ya kan? Itu resikonya seorang karyawan seperti harus berpikir, meskipun gaji kita tinggi ya, berapa belas juta, berapa puluh juta, kalau kita nggak sanggup bekerja lagi, perusahaan nggak gaji kita lagi loh. Nggak ada perusahaan yang gaji karyawan yang nggak kerja lagi. Bener nggak Pak Frans? Iya, betul. Seperti itu sih kalau karyawan ya. Jadi karyawan ya terikat dengan kontrak, target kantor, absensi, semuanya itu kan keterikatan ya. Maksudnya ya semuanya punya risiko, semua profesi baik, namun ada risikonya masing-masing. Oke, teman-teman, jadi tahulah ya semuanya udah ada risikonya masing-masing, betul ya. Dan tentunya di Tri Network risikonya bisa dibilang kecil banget ya, cuman penolakan ya, yang penting sabar aja di awal begitu kan. Dan harus mau belajar. Oke, Pak Budi, kita sudah ada di ujung acara nih Pak Budi, mungkin sedikit lagi untuk Pak Budi memberikan closing statement atau tips supaya teman-teman bisa ambil mungkin kesimpulan besar dari acara malam hari ini dan bisa mempraktekkan ya, karena kalau hanya mendengarkan saja tidak ajak orang lagi besok mengikuti acara ini juga mungkin kurang bisa cepat sampai ke tujuan. Gimana Pak Budi? Ya, jadi teman-teman 3 Networks itu uang receh ya, uang receh tapi bisa jadi uang besar. Kadang-kadang kan uang receh mau dibuang aja kan. Kalau ada orang yang dikasih uang receh, bener kan? Nggak mungkin. Orang minta Pak dikasih 100.000 kan nggak mungkin ya kan? Gitu. Cuma teman-teman pahami bisnis 3 Networks ini duitnya kecil receh. Cuma itu bisa membangun masa depan kita loh. Masa depannya bukan main-main teman-teman. Tergantung komitmen teman-teman seperti apa di 3 Networks. Ya seperti itu. Bagi teman-teman yang baru memulai, bisnis 3 Networks ini adalah kendaraan yang tepat. Kenapa? Kalau Anda memulai dari nol, ini loh langkah-langkahnya 3 Networks. Banyak kok kalangan bisa berhasil. Kalau kami bisa, teman-teman juga pasti bisa seperti itu. Dengan tadi yang diulas, ya tentu saja semua bisnis ada resikonya ya. Dan resiko kita hanya ada 2 teman-teman. 1 ditolak, yang kedua harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar ya hasilnya gitu-gitu aja teman-teman ya. Seperti itu. Oke, teman-teman sudah menyaksikan acara malam hari ini, tentunya pasti banyak mendapatkan hal-hal positif ya. Dan coba kasih feedback-nya, kasih apa yang teman-teman dapat kesimpulannya, versi teman-teman masing-masing, tinggalkan di kolom komentar di Tri Live Channel, supaya semua orang siapapun ya yang bisa menonton siaran ulangan nanti juga bisa
mendapatkan kesan-kesan daripada teman-teman. Pasti kesan-kesan dari teman-teman pasti akan sangat berarti sekali. Terima kasih banyak Pak Budi Haji sudah sharing, berbagi waktu, tenaga, dan juga pengalaman ya, juga sudah mengajak beberapa rekan timnya untuk ikutan hadir. Sampai ketemu lagi Pak Budi di kesempatan berikutnya. Sukses selalu, sehat selalu juga. Terima kasih semuanya Pak Frans dan tim ya yang selalu support kita semua. Jos, oke teman-teman semuanya dimanapun berada, dengan demikian acara kita sudah selesai. Ingat, ini bukan acara podcast semata untuk sekedar teman-teman dapat hiburan, enggak ya, tujuan kita bukan untuk menghibur, tapi bagaimana teman-teman bisa membangun Tria Network ini lewat pertemuan demi pertemuan. Maka pastikan setiap pertemuan, meskipun itu online, teman-teman habis